Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahirrabbilalamin, wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMP Mutiara Terpadu Pelabuhan Ratu beserta panitia MPLS SMP Mutiara Terpadu Pelabuhan Ratu tahun ajaran 2021-2022. Sholawat beserta salam mari kita curah limpahkan kepada baginda panutan alam, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang alhamdulillahnya karena keberkahannya kita semuanya bisa mengikuti kegiatan MPLS tahun ini. Dan yang ibu cintai, yang ibu sayangi teman-teman yang ada di rumah, yang alhamdulillah hari ini insya Allah pada sehat semuanya, yang mengikuti MPLS di rumah saja harus tetap semangat dan pastinya harus tetap jaga kesehatan. Sebelum ibu memaparkan materi apa yang akan ibu sampaikan, pertama kali ibu mengucapkan selamat datang, selamat bergabung menjadi siswa-siswi SMP Mutiara Terpadu Pelabuhan Ratu. Walaupun teman-teman semuanya belum dikukuhkan, tapi kegiatan MPLS ini adalah sebagai syarat bahwa teman-teman semuanya akan menjadi siswa-siswi SMP Mutiara Terpadu Pelabuhan Ratu. Hari ini Ibu atas nama Ibu Ida Rosita SPD yang insya Allah menjadi guru penjaskes dan alhamdulillah telah menerima amanah baru, yaitu menjadi kesiswaan di SMP Mutiara. Hari ini akan memaparkan materi tentang hak, kewajiban siswa dan tata tertib sekolah. Hak kewajiban siswa yang akan nanti ibu sampaikan diantaranya ada yang pertama itu tentang pengertian hak. Jadi teman-teman semuanya harus tahu sebagai siswa-siswa SMP Mutiara itu hak kewajibannya apa saja. Yang kedua, hak kewajiban siswa. Bu, kenapa harus ada hak kewajiban siswa? Yang pertama, nanti teman-teman semuanya setelah menjadi siswa-siswa SMP Mutiara harus tahu apa hak sebagai siswa SMP Mutiara, apa kewajiban sebagai siswa SMP Mutiara, serta kenapa harus ada tata tertib. Karena hari ini ibu akan menjelaskan semuanya. Pengertian hak. Hak adalah tuntutan yang dilakukan agar mendapatkan sesuatu karena mungkin punya dasar yang kuat yang disertai posisi yang mendukung untuk mendapatkannya. Misalkan milik teman-teman semuanya, apa yang teman-teman punyai, ya, kewenangan apa yang harus dilakukan, itu adalah hak. Apa yang termasuk hak di sekolah? Ibu akan menjelaskan. Yang pertama, belajar. Teman-teman semuanya itu wajib mengikuti semua pembelajaran selama tidak melanggar tata tertib. Semua pembelajaran di sekolah itu wajib diikuti, ya. Itu hak teman-teman untuk mengikuti pembelajaran. Pembelajaran di kelas, pembelajaran di perpustakaan, pembelajaran teman-teman di lab komputer, lab IPA dan sebagainya. Itu adalah hak yang harus dimiliki teman-teman semuanya. Itu boleh untuk dilakukan. Yang kedua itu fasilitas. Siswa berhak menggunakan atau memanfaatkan fasilitas yang sekolah sediakan, ya. Jadi nanti teman-teman boleh untuk bisa memanfaatkan fasilitas yang ada di sekolah. Bu, fasilitas itu apa aja? Fasilitas yang ada di sekolah itu apa aja? Yang menunjang pembelajaran atau ekstrakurikuler itu bisa menjadi fasilitas yang ada di sekolah. Itu bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin. Yang selanjutnya ketiga yaitu mengikuti ekstrakurikuler. Nanti di sekolah teman-teman boleh untuk mengembangkan minat bakatnya sesuai dengan passionnya masing-masing. Yang suka nari nanti ada ya ekstrakurikulernya. Yang suka olahraga nanti insya Allah ada ekstrakurikulernya. Yang suka mungkin tahfiz atau pembelajaran yang lainnya, insya Allah sekolah akan menyediakan kegiatan ekstrakurikuler dengan sesuai minat dan bakat teman-teman semuanya. Yang keempat, hak
siswa itu menyampaikan aspirasi. Ya, menyampaikan aspirasi, silahkan teman-teman nanti menyampaikannya melalui mungkin ketua kelas atau guru wali kelasnya atau OSIS. Yang jelas ketika menyampaikannya harus santun dan bermartabat. Selanjutnya, setelah hak siswa, maka teman-teman harus mengerti tentang pengertian kewajiban siswa itu apa. Jadi nanti setelah mengerti kewajiban siswa itu apa, teman-teman harus mengikutinya ya. Kewajiban adalah keharusan memenuhi sesuatu tuntutan apapun yang terjadi dalam kondisi apapun, maka harus dilaksanakan dengan sebaik mungkin. Dalam pengertian ini, apa saja kewajiban teman-teman nanti di sekolah sebagai siswa? Di antaranya, kewajiban yang harus dilaksanakan oleh siswa: taat dan hormat kepada keluarga sekolah. Siapa yang termasuk keluarga sekolah? Dari atas, ya, kepala sekolah. Kalau dari Mutiara nanti ada ketua yayasan, ibu ketua yayasan dan sebagainya. Di SMP-nya dari kepala sekolah, ya, dari guru-gurunya, dari staf TU dan sebagainya, dan termasuk teman-teman semuanya, itu termasuk keluarga sekolah. Jadi tetap harus taat dan hormat. Yang selanjutnya yaitu upacara bendera. Teman-teman, jadi ketika kegiatan pembelajaran tidak daring, biasanya kita selalu melakukan kegiatan upacara di setiap hari Senin. Jadi nanti teman-teman 6:30 sudah ada di sekolah, sudah siap-siap di lapangan dan sebagainya, itu harus tetap diikuti karena menjadi kewajiban sebagai peserta didik ya. Selanjutnya yaitu mengikuti KBM. Ya, mengikuti KBM ini harus diikuti dengan tekun dan tertib, maupun KBM-nya dilakukan dimanapun. Ya, daring di rumah mungkin dengan kegiatan pembelajaran daring di rumah melalui Zoom atau sebagainya, Google Form dan sebagainya, tetap harus diikuti dengan tekun dan tertib. Alhamdulillahnya kalau misalkan nanti kalau kondisi kita sudah membaik, ya, COVID-nya sudah menghilang, mungkin kita akan bertemu di sekolah, tetap harus mengikuti KBM ini dengan tertib dan aman ya, dengan tekun juga. Jadi tidak boleh ketika misalkan kegiatan pembelajaran di dalam kelas, gurunya sedang menerangkan dan sebagainya, atau temannya sedang mendikte dan sebagainya, teman-teman malah bercanda atau mungkin lari-lari keluar masuk kelas, itu tidak boleh dilakukan ya. Selanjutnya ikut bertanggung jawab atas pelaksanaan 7K. Nah, pelaksanaan 7K ini apa, Bu? Yang pertama ada keimanan. Jadi teman-teman semuanya, ketika sudah menjadi siswa-siswa SMP Mutiara, nanti kalaupun kita tidak daring, insya Allah ya, itu teman-teman harus wajib mengikuti keimanan. Salah satunya kegiatannya itu biasanya pagi-pagi, ya, pagi-pagi itu sebelum masuk sekolah 6:30 teman-teman sudah siap-siap di lapangan untuk mengaji dulu. Setelah mengaji nanti ada English time dan sebagainya. Siangnya mungkin teman-teman sekolah lain sudah pulang, tapi teman-teman semuanya yang ada di Mutiara tidak pulang, tapi mengikuti kegiatan keislaman, yaitu sholat berjamaah. Ya, laki-laki ke masjid, perempuannya biasanya ke aula sholat berjamaah sesuai dengan yang dianjurkan sekolahnya. Kedua, keamanan. Keamanan apa saja yang termasuk dengan keamanan? Mungkin bisa saja keamanan itu keamanan di kelas. Ada yang mengamankan ketika pembelajaran itu harus tertib. Misalkan ada keamanan yang bertugas, misalkan ketua kelas, sekretaris, bendahara, ataupun keamanan yang bertugas untuk mengamankan, ya, ataupun keamanan alat-alat kelas yang teman-teman mungkin nanti miliki, misalkan kayak sapu dan sebagainya begitu. Selanjutnya ketertiban. Ketertiban ini bisa menjadi satu faktor untuk teman-teman mengikuti kegiatan dengan efektif. Misalkan tertib ketika mengikuti pembelajaran di sekolah, tertib ketika mengikuti pembelajaran daring di rumah, tertib ketika akan mengikuti upacara, ya, tertib ketika akan mengikuti sholat berjamaah atau ketika wudhu.
Ya, itu bisa diaplikasikan sehari-hari. Selanjutnya kebersihan, itu harus tentunya setiap kelas atau lingkungan sekolah teman-teman harus selalu peduli. Ketika ada sampah, kalian lewat saja. Ya, tidak boleh seperti itu. Tapi ketika mau melangkah, kita melihat sampah di depan kita, ambil sampahnya, buang ke tempat sampah. Harus ada kebersihan di dalam hatinya, harus selalu membersihkan, apalagi lingkungan kelas ya, lingkungan sekolah, mungkin di rumahnya karena tidak sekolah daring, itu lingkungan rumah ataupun bisa yang lainnya. Selanjutnya keindahan, kerendangan, dan kekeluargaan. Itu ya yang termasuk dengan 7K. Selanjutnya kewajiban yang harus dilaksanakan oleh siswa, yaitu melaksanakan pembiasaan 5S. Apa saja itu Bu 5S? Yang pertama, senyum. Jadi teman-teman semuanya, jangan sampai ketika teman-teman semuanya bertemu dengan teman-teman itu malah cemberut aja ya, atau bertemu dengan guru lainnya, bertemu dengan keluarga sekolah lainnya cemberut. Saya tidak boleh. Senyum merupakan ibadah. Jadi ketika kita tidak bisa melakukan ibadah yang lebih besar, kenapa tidak kita tersenyum saja, akan menjadi lebih baik dan beribadah. Yang kedua, sopan ya. Sopan, salah satu contohnya apa ya Bu? Sopan misal ketika kita dalam kegiatan pembelajaran ya, gurunya bertanya siapa yang ini dan sebagainya. Ketika teman-teman akan menjawab, itu usahakan angkat tangan dulu. Itu sudah menjadi sikap sopan ya. Jadi sopan ketika bertemu dengan yang lebih senior, misalkan kakak kelasnya, punten teh ya, begitu sapa juga begitu ya. Jadi harus sopan. Yang selanjutnya santun, harus menjadi anak yang baik ya. Selanjutnya yaitu sapa, harus selalu menyapa kepada siapapun. Bertemu dengan keluarga sekolah yang ada di rumah, harus selalu menyapa keluarga di rumah. Di sekolah harus selalu menyapa keluarga di sekolah. Jadi 5S ini adalah kewajiban teman-teman selama menjadi siswa-siswa SMP Mutiara, tapi bisa diaplikasikan dalam lingkungan sehari-hari. Yang selanjutnya yaitu melaksanakan pembiasaan 5R. Apa itu 5R? Rajin, resik, ringkas, rapih, rawat. Ya, itu adalah 5R. Rajin belajar. Ya. Rapih, harus selalu rapi dalam mungkin pembiasaan seragam atau menyusun buku-buku, suasana kelas dan sebagainya. Resik, selalu bersih dan sebagainya. Ya. Selanjutnya yaitu memarkirkan kendaraan sesuai tempatnya. Jadi nanti teman-teman semuanya, jika ada dari teman-teman semuanya ketika berangkat ke wilayah sekolah dan sebagainya, itu ketika membawa kendaraan harus disesuaikan, markir jangan sembarangan. Orang markirnya ke timur, kalian ke barat dan sebagainya. Itu harus rapi, itu tanggung jawab teman-teman semuanya. Yang selanjutnya terakhir, kewajiban sebagai siswa itu adalah membayar administrasi yang sudah disepakati. Ya. Selanjutnya yaitu tentang tata tertib sekolah. Apa itu tata tertib sekolah? Tata tertib sekolah adalah peraturan-peraturan yang telah disepakati oleh suatu lembaga yang harus ditaati oleh siswa. Nah, teman-teman nanti bisa lihat di sini bahwa di sini ada beberapa peraturan-peraturan dari mulai datangnya siswa ke sekolah hingga pulangnya siswa ke sekolah. Ya, jadi nanti teman-teman boleh untuk membaca apa saja nih peraturan yang harus teman-teman taati, apa saja yang dilarang, yang tidak boleh teman-teman lakukan. Ya, begitu. Selanjutnya yang paling umumnya tentang peraturan seragam siswa. Ya, seragam siswa ini kita di SMP Mutiara Terpadu Pelabuhan Ratu telah memiliki jadwal mengenakan seragam. Misalkan ketika Senin Selasa itu menggunakan khas. Ya. Khas itu yang kayak gimana? Nanti teman-teman
bisa memilikinya setelah administrasinya selesai ya. Kalau belum, nanti bisa lihat mungkin di kakak kelasnya, oh baju khasnya SMP Mutiara itu, oh kotak-kotak warna biru ya, misalkan begitu ya untuk perempuan dan laki-lakinya. Selanjutnya biru putihnya itu ketika hari Rabu dan Kamis ya. Ketika hari Rabu dan Kamis, jadi hanya 2 hari khas Senin Selasa. Ketika memakai baju biru Rabu Kamis, memakai baju Muslim hari Jumat. Ya, memakai baju pramuka dan olahraga biasanya nanti dilaksanakan pada hari Sabtu. Biasanya nanti dijadwalkan. Ya, ini siswa wajib mengenakan pakaian seragam sekolah sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan sesuai dengan tata tertib sekolah kita. Gitu. Nah, di sini ada tata tertib dari awal sampai akhir yang sebelumnya Ibu jelaskan. Nah, di sini salah satunya tidak boleh terlambat. Minimal biasanya 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, teman-teman harus sudah ada di lingkungan sekolah ya. Jadi nanti ketika terlambat, tentunya teman-teman akan mendapatkan poin keterlambatan ya. Biasanya ketika terlambat juga nanti ada beberapa hal yang harus teman-teman lalui untuk mengikuti kegiatan di sekolah ya, KBM di sekolah. Mungkin nanti dapat hukumannya untuk menghafalkan surat ini, biasanya begitu, atau membersihkan sapu halaman ini dan sebagainya. Jadi diusahakan tidak terlambat. Rambut tidak boleh berwarna dan panjang. Kalau untuk perempuan boleh ya, karena memakai kerudung. Untuk laki-lakinya, putranya, ini tidak boleh berambut panjang dan berwarna, warnanya misalkan merah atau hijau ya, yang terlihat kuning, itu tidak boleh. Harus rapi. Minimal posisi rambut itu tidak sampai panjangnya ke kuping ya. Kalau dari pinggir kanan kirinya, kalau panjangnya dari atasnya itu tidak melebihi panjangnya alis mata ya. Jadi harus rapi. Kenapa harus rapi? Biar terlihat gantengnya kayak Aliando. Begitu teman-teman semuanya. Selanjutnya, kuku perempuan tidak boleh panjang ataupun kutek. Bukan kutek itu untuk gaya-gaya biar berwarna, biar bagus dan sebagainya, itu tidak bisa ya. Tetap teman-teman semuanya harus mengikuti tata tertib sekolah, yaitu kuku harus pendek ya. Harus pendek teman-teman semuanya. Selanjutnya, celana seragam tidak boleh. Kan biasanya kalau celana seragam suka ada yang pensil ya. Pensil itu kayak gimana sih? Jadi dari atasnya kecil gitu ya, ngetat banget yang kayak gitu kalau nggak salah ya. Ataupun cutbray ya. Apa sih cutbray ya? Kecil ke bawahnya gede. Nah itu cutbray, itu tidak boleh. Tidak boleh, harus sesuai dengan yang telah disepakati. Perempuan, roknya biasanya di SMP Mutiara ini tidak memakai rok span ya. Span itu yang ketat ya, tapi memakai rok krempel. Begitupun dengan sepatu, diusahakan diwajibkan untuk memakai sepatu berwarna hitam kecuali untuk hari Sabtu biasanya, karena diadakan kegiatan olahraga bersama atau pramuka dan sebagainya, itu boleh menggunakan sepatu berwarna lain atau menggunakan sepatu olahraga. Selanjutnya, keluar masuk sekolah adalah tata tertib yang telah ada di SMP Mutiara. Yang pertama, siswa hadir 15 menit sebelum masuk. Yang telah Ibu jelaskan tadi bahwa teman-teman semuanya nanti mau daring ataupun luring. Oke, bukan sekarang daring. Kalau daring kan pembelajarannya pasti pengennya tidur atau kesiangan dan sebagainya. Diusahakan ya, walaupun daring itu tidak harus untuk menghilangkan rasa semangat belajar teman-teman yang ada di rumah. Jadi tetap harus dilakukan dengan sesuai waktu. Misalkan jam 8 akan dilakukan pembelajaran melalui Zoom pembelajaran Indonesia. Teman-teman harus siap tuh, harus sudah mandi dari paginya, dari jam 7-nya, harus sudah siap-siap untuk melakukan pembelajarannya. Tidak boleh baru bangun tidur, oh Zoom langsung Zoom, ikut gak mandi dulu, gak cuci muka dulu dan sebagainya ya.
tetap harus dilakukan dengan sesuai ya, sesuai dengan ketentuan yang sudah berada ya. Siswa hadir 15 menit sebelum masuk. Yang selanjutnya, siswa terlambat harus minta surat ke guru piket ya. Tadi juga Ibu sudah jelaskan bahwa memang ketika teman-teman terlambat untuk mengikuti kegiatan, biasanya ini ketika kegiatan di sekolah ya. Jadi nanti 5 menit sebelum pembelajaran masuk, kita kumpul untuk mengikuti kegiatan pengajian ataupun English time. Gerbang itu akan ditutup ya. Jadi teman-teman ketika terlambat, biasanya nanti ada guru piket yang akan menunggu teman-teman semuanya di depan gerbang. Mungkin nanti pendapatan poin atau hukumannya kayak seperti tadi yang Ibu telah jelaskan, hafalkan ini dan itu ya teman-teman semuanya. Dan pada akhirnya teman-teman untuk bisa mengikuti KBM harus ada surat dari guru piketnya bahwa hukuman ataupun tugasnya telah selesai. Yang ketiga, jika teman-teman sakit ataupun izinnya apapun itu harus ada konfirmasi terutama ke wali kelas. Sakit berarti harus ada surat dari dokternya, izin harus ada suratnya. Ya, jadi tidak boleh sakit izin tidak ada dikonfirmasi. Jadi nanti teman-teman jatuhnya akan alfa dan tidak hadir. Ya. Yang keempat, siswa yang meninggalkan sekolah pada jam pembelajaran harus membawa surat keluar sekolah. Ini maksudnya apa, Bu? Jadi misalkan begini. Teman-teman semuanya sudah ada di sekolah, ya. Ternyata kondisi teman-teman mungkin sakit atau mungkin keluarga ada beberapa hal yang harus menjadikan teman-teman pulang. Itu teman-teman harus konfirmasi ke guru piket sesuai jadwalnya. Jadi nanti guru piket akan memberikan surat bahwa teman-teman akan meninggalkan sekolah. Itu dibawa ke rumah dan nanti akan mendapatkan tanda tangan dari orang tua. Ya. Oke, selanjutnya di sini ada larangan siswa. Apa itu larangan siswa? Larangan siswa yaitu kegiatan yang tidak boleh dilakukan oleh siswa yang berada di SMP Mutiara, ya, yang menjadi keluarga besar SMP Mutiara. Apa saja larangan siswa? Ya, katakan tidak untuk beberapa hal yang ada di sini. Narkoba tidak boleh, merokok tidak boleh, ya. Nongkrong ketika memakai baju SMP Mutiara, misalkan sudah pulang nih, wah pulang bawa motor, ya seperti di gambar ini. Pulang teman-teman bawa motor, bro, bareng-bareng sama teman-teman semuanya, hei nongkrong yuk di sini di alun-alun, misalkan nongkrong pakai baju sekolah SMP, tidak boleh. Ya, itu menjadi pelanggaran yang amat berat bagi teman-teman semuanya. Yang selanjutnya apalagi tawuran. Itu hal yang harus dihindari, tidak boleh dan tidak ada manfaatnya. 4 hal ini tidak ada manfaatnya sama sekali untuk dilakukan. Jadi harus dihindari. Maka itu menjadi larangan siswa, ya. Selanjutnya, Bu, kenapa tadi ada tata tertib dan sebagainya? Kalau ada tata tertib, berarti ketika kita melanggar harus ada poinnya dong, Bu. Benar sekali. Teman-teman semuanya, ini ada beberapa poin di mana misalkan teman-teman telat masuk sekolah 15 menit, aduh telat nih. Poinnya 10, ya. Teman-teman tidak mengikuti sholat berjamaah duha, poinnya 15. Teman-teman tidak bisa mengikuti kegiatan kalau perempuan keahwatan, poinnya sekian. Itu ada semuanya, itu sudah ada tata tertib dari awal datang hingga akhir. Teman-teman bisa lihatnya di mana? Ibu mah bohong, nggak ada tata tertibnya. Ada teman-teman ketika sekolah itu silahkan datang dari gerbang masuk, itu ada nanti tata tertib sekolah, tata tertib seragam, tata tertib sekolah dari awal sampai akhir ya, bisa dilihat. Pertama, ketika melakukan pelanggaran yang memang sudah melewati batas, maka nanti akan ada beberapa pemanggilan ataupun untuk meluruskan permasalahan ini bagaimana dan kenapa. Biasanya nanti ada pemanggilan 1, ya diingatkan dulu. Yang kedua teguran dulu, diingatkan
diingatkan lagi, ada tugas kayak tadi. Jadi ketika teman-teman, yang pertama misalkan satu kali nih keterlambatan, hanya diingatkan, oke, perjanjian tidak akan mengikuti, tidak akan melakukan kembali untuk keterlambatan. Kedua, masih terlambat, dapat teguran ataupun tugas yang tadi, jadi ada hukuman. Hukumannya menghafalkan 5 ayat surat Al-Kahfi, misalkan setelah hafal baru bisa masuk. Yang ketiga, masih saja terlambat, nanti akan diingatkan dengan lisan, tugas, dan catatan. Jadi nanti akan ditambah, ya, poinnya akan ditambah, tugasnya akan ditambah. Tidak hanya untuk menghafalkan saja tugasnya, tapi sambil mencatat. Jadi mohon teman-teman semuanya yang ada di rumah nanti ketika telah menjadi siswa-siswa SMP Mutiara, diusahakan ya tidak boleh melanggar aturan atau tata tertib yang ada di sekolah. Ya, semuanya harus tetap semangat, semuanya harus tetap menjadi siswa-siswi yang baik, soleh dan solehah. Ya, sesuai dengan visi misi SMP Mutiara. Apa Bu tujuan tata tertib? Ya, secara umum tata tertib diciptakan agar warga sekolah mengetahui apa tugas. Contohnya, teman-teman harus tahu dulu hak teman-teman sebagai siswa apa, kewajiban teman-teman sebagai siswa apa, yang tadi Ibu telah jelaskan dari awal. Ya, apa nih tujuannya? Ada 4 tujuan adanya tata tertib sekolah. Yang pertama, agar terciptanya keamanan, ketentraman dalam lingkungan sekolah. Yang kedua, agar individu mengetahui hal-hal yang diperbolehkan atau tidaknya. Ya, tadi ada yang dilanggar, tidak boleh dilakukan. Hak-haknya boleh teman-teman dapati, kewajibannya silahkan teman-teman untuk mengikuti. Yang ketiga, agar individu mengetahui tanggung jawab, hak dan kewajiban. Keempat, agar menjadi warga sekolah yang baik sesuai dengan tujuan pendidikan. Itu saja yang Ibu dapat sampaikan untuk hari ini. Mudah-mudahan dari apa yang Ibu sampaikan kepada teman-teman hari ini di kegiatan MPLS tahun ajaran 2021-2022 ini bisa dengan baik teman-teman mengerti, dan mudah-mudahan bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, terutama nanti ketika teman-teman kita bertemu di sekolah. Ya, dalam kondisi COVID-19 ini, Ibu himbau kepada teman-teman semuanya selalu menjaga kesehatan, ya, terutama menjaga 3M ketika teman-teman berada di luar rumah. Yang pertama apa 3M? Yang pertama itu mencuci tangan. Yang kedua, selalu memakai masker. Yang ketiga, itu menjaga jarak. Ya, terima kasih. Semoga teman-teman selalu sehat, tetap semangat untuk mengikuti MPLS ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.